Hai guys, kembali lagi bersama saya dengan siapa? Guru Sasada. Nah, kali ini saya mau masak ikan mas arsik. Kalian tahu ikan mas? Tahu dong pastinya, tapi arsiknya pasti nggak semua orang pada tahu ya. Ikan arsik ini berasal dari Sumatera Utara, khususnya Batak ya. Dan kalian mau tahu caranya seperti apa? Subscribe dulu dong. Kalian udah subscribe belum? Subscribe sekarang supaya kita lanjut videonya. Dan kalian like, share, dan komen di bawah. Oke? Oke, ikutin saya ke dapur. Dapurnya di mana? Makanya kalian ikutin terus, jangan ditinggalin ya. Oke. Pagi guys, kali ini saya mau buat arsik, makanan Sumatera ya. Kalau orang Batak pasti tahu makanan ini. Nah, yang jadi bahan-bahannya itu adalah ini daun bawang Batak ya, bawang Batak atau bawang rambu. Bahasa Indonesianya saya kurang tahu apa ya. Bingung saya bahasa Indonesianya apa. Kemudian jahe, lengkuas, terus kunyit 1 ruas jari, terus bunga kecombrang atau rias, di orang Batak bilangnya rias. Kemudian ada serai, kemudian cabai merah sama cabai rawit, kemudian bawang merah ada berapa ini? 2, 4, 6, 8, 10, 12, kemudian bawang putih 3 biji, terus daun lemon ya. Itu bahan-bahannya. Di sini sebenarnya masih ada yang kurang ya, kacang panjangnya saya lupa beli, jadi ya saya skip aja, nggak apa-apa. Kemudian kemiri kalau suka bisa ditambahkan juga ya. Kalau saya kebetulan nggak ada di rumah, jadi saya nggak pakai. Kemudian satu lagi apa namanya ini, andaliman ini udah agak hitam sih, tapi masih bisa dipakai. Oke, capcus aja, kita langsung menghaluskan bumbu-bumbunya ya. Ini semua bumbunya mau dihaluskan, tapi buat ini saya mau iris-iris. Oke. Dan ini ikannya guys, ikannya udah dicuci bersih ya, udah direndam pakai jeruk nipis tadi selama 20 menit nih. Potongannya kecil-kecil karena kalau dia utuh biasanya dipakai itu buat acara ya. Ini dipotong-potong, udah ada telurnya nih kayak gini nih, ikan mas mau diarsik ya. Oke. Dan ini dia bumbunya sudah jadi, yang diulek bukan diulek sih, saya blender tadi supaya cepat. Terus ini udah dihaluskan, diiris-iris, dan ini dipotong-potong ya, bawang bataknya. Ini kacang panjangnya juga udah dapat. Oke, yang kurang di sini adalah asam glubur. Nah, itu tadi nggak ada di pasar guys, jadi itu di skip aja ya. Oke. Dan ini dia ikannya setelah dicampur dengan bumbu-bumbunya. Ini udah masuk semua, bukan semua. Untuk bawangnya nanti masukkan sama kacangnya kalau udah setengah masak ya, supaya segar, supaya kelihatan masih hijau seperti itu guys. Ini dia ya. Oke, sekarang kita masak di kompor. Oke guys, ini udah mantap sepertinya ya, warnanya udah cantik banget. Kemudian ini saya mau tambahkan daun bawang tadi ya, sama kacang panjangnya. Ini guys udah masuk ya.
bawangnya sama kacang panjang. Tunggu sampai masak, dan ini saya mau tambahkan garam ya. Tambahkan garam. Kalau kalian suka pakai penyedap boleh ya, tapi saya nggak pakai penyedap. Oke guys. Hai guys. Nah, ini saya udah selesai masak ikannya. Sekarang saya mau makan. Mau tahu ikannya seperti apa? Kelihatan? Saya ambil yang ada telurnya dong. Tuh. Saya suka telur. Telur ikan. Dan biasanya menurut orang-orang nih lebih suka ikan ini kalau udah bermalam dipanasi lagi untuk besoknya, itu lebih enak katanya. Tapi banyak juga orang yang nggak mau makan ikan mas karena ini loh, banyak duri-duri kecil-kecil itu loh. Mantap loh. Rasanya pas dengan bumbu-bumbu yang tadi, udah mantap. Ini lagi telurnya. Jadi tipsnya supaya ikannya itu nggak amis, kan kadang ada ikan tuh yang amis, itu karena ikannya udah nggak segar lagi, nggak hidup lagi ikannya. Nah kalau ini ikannya masih hidup tadi, ambilnya yang hidup. Terus dicuci bersih, direndam pakai lemon sama garam, kurang lebih 20 menit lah, udah cukup itu ya, amisnya udah hilang. Oke guys, itu aja dulu ya. See you. Jangan lupa di subscribe ya, di share juga ke teman-teman kalian. Bye bye guys, thank you.